Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi dengan Putu Reza di Project Review. Ya, jadi kita udah masuk di bulan November nih. Dan di waktu bagian gadget-gadget seru di akhir tahun 2024. Nah, di video kali ini saya pengen aja langsung ngebahas dan nyobain performa dari salah satu chipset paling ditunggu tahun ini. Kalian nggak bukan Snapdragon 8 Elite. Jadi buat yang mungkin belum tahu, Snapdragon itu sekarang ganti nama untuk chipset mereka. Kalau awalnya kan sebelum Snapdragon Summit kemarin bakalan mengira adanya Snapdragon 8 Gen 4 ya untuk chipset terbaru. Tapi sekarang namanya jadi Snapdragon 8 Elite. Ini chipset yang spesial banget karena beberapa hal. Yang pertama, karena dia udah menggunakan Orion CPU. Ini adalah CPU yang sama yang digunakan seperti di Snapdragon X Elite, chipset buat laptop. Nah, sekarang ada Orion second generation dan dibuat untuk smartphone. Ternyata nggak perlu menunggu lama, saya udah dapat akses ke satu device yang sudah menggunakan Snapdragon 8 Elite, yaitu ini, Realme GT7 Pro. Ini adalah flagshipnya Realme yang udah rilis global, paling nggak saat video ini tayang, harus ada begitu. Dan akan atau kapan smartphone ini masuk di Indonesia? Kalau dari pernyataan orang Realme Indonesia, mereka bilang sih nanti dikabarin ya ke depannya. Jadi semoga ya nanti ada kabar baik. Dan sembari menunggu kabar tersebut, langsung aja yuk kita cobain smartphone barunya ini. Sekarang hitung-hitung kita first impression. Jadi saya kasih tahu kalau video ini bukan review. Nah, sebelum kita masuk ke highlight utama, saya ingin ngebahas sedikit tentang tampilannya dulu deh, karena ini menarik banget. Dari segi warna, saya suka. Jadi ini adalah varian yang warnanya oranye atau sebutannya Mars Orange. Ada sedikit motifnya juga sih kalau kita lihat ya di back covernya ini, dan mungkin karena namanya Mars Orange ini kayak permukaan planet Mars ya, mungkin ya kali aja kayak gitu. Untuk sisi-sisi perangkat handphonenya kita bisa lihat dibuat flat dengan warna yang lebih gelap dibandingkan yang warna di back cover. Kombinasi yang kalau menurut saya bikin smartphone-nya jadi kelihatan stand out ya. Warnanya stand out ya, warna terang seperti ini, tapi kesan premium masih dapet banget. Cuma yang sangat impresif nih dari smartphone ini selain chipset yang nanti bakal saya bahas juga, itu adalah baterainya. Dengan handphone yang kita bisa lihat ukurannya nggak gede-gede banget, tebel banget juga enggak. Terus dari segi berat dia juga nggak berat-berat banget, tapi Realme bisa masangin baterai dengan ukuran 6500 mAh. Terus super charging sampai 120 watt pula. Jadi kapasitas segede, ngecasnya cepet banget. Ini keren banget sih. Jadi baterainya keren banget. 6500 ya. Jadi cocok banget dan sangat mendukung pasti untuk performa yang tinggi dari sebuah smartphone yang emang cocok dengan si 8 Elite yang ada di sini. Habis itu buat layar ini juga saya lihat speknya kelas atas banget ya, kelas flagship lah. Yang diharapkan dari layar handphone premium ada di sini. Ya kayak misalnya apa? Panel LTPO AMOLED udah ada, resolusi tinggi, refresh rate 120 Hz, peak brightness-nya 6000 nits, dan tentunya support HDR10+. Terpenuhi semua di smartphone ini. Tapi tetap, yang paling bikin kita penasaran dari smartphone ini adalah si 8 Elite nih. Jadi sebagus apa? Langsung aja kita sikat di Antutu dulu. Ya, di Antutu, dia di sini tuh bisa dapat angka yang sebenarnya cukup tinggi ya, cukup tinggi sekali. Peningkatan yang cukup signifikan kalau kita bandingkan sama Snapdragon 8 Gen 3. Mungkin ada yang penasaran, kok angkanya nggak sampai 3 juta ya bang? Kayak yang pas baru diumumin kan dibilang Antutu bisa sampai 3 juta. Kalau menurut saya ini mungkin salah satu pengaruh dari tuning smartphone sendiri. Jadi setiap brand pembuat handphone mungkin ngejaga supaya si Snapdragon ini nggak dilepas banget performanya. Apalagi sebelum-sebelumnya kan sempat ada berita yang bilang kalau Snapdragon 8 Elite itu punya masalah thermal alias panas. Jadi mungkin adalah salah satu langkah yang diambil oleh para pembuat smartphone dengan tujuan menjaga performa tetap oke tapi nggak bikin handphone panas jadi setrikaan. Jadi tidak ngejar angka Antutu yang super tinggi, yang penting handphone kan nyaman dipakai. Nah langsung aja, karena saya penasaran banget soal gaming, ini kan akan jadi highlight saya di video kali ini. Gamenya tuh lebih ke judul yang emang saya tahu, saya mainin, atau tim kantor saya juga mainin ya, sehingga kita udah familiar sama performanya. Pertama, tadi saya pengen nyobain di Mobile Legends dulu ya, buat icip-icip. Dan ternyata untuk saat ini dia tuh belum optimize, karena dari sananya settingan paling tingginya tuh belum kebuka. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini kan bisa kelihatan bahwa settingannya tuh belum lengkap.
Jadi kalau misalnya setting grafisnya kita setel yang paling maksimal, terus untuk FPS-nya mungkin mentok di 60 ya, saya yakin sih smartphone ini bakal kuat-kuat aja. Jadi kita skip dulu. Nah game selanjutnya, ini tim saya yang mainin, yaitu game partnernya Realme, yaitu Honor of Kings. Saya pakai setting yang oke banget ya, kita coba di setting yang tertinggi, grafis sama refresh rate-nya kita mentokin. Hasilnya, gameplay rata yang stabil dan dapat average di 118 FPS. Wah ini gokil sih. Jadi lihat aja grafiknya kayak rata gitu dan cuma drop. Ini ada drop cuma pas kita lagi matching, ada di lobby, kita masuk ke menu, di home screen segala macam itu dia bakal turun. Tapi pas kita balik lagi ke gameplay itu lancar banget. Ini keren sih. Jadi harusnya kalau Honor of Kings saja bisa begini, Mobile Legends nantinya kalau udah optimize pasti ya bisa. Nah terus sekarang kita lanjut sambil cobain ya, karena kan tadi Honor of Kings sudah dicobain sama tim saya, sekarang saya cobain untuk Zenless Zone Zero ya. Ini saya pakai settingan yang lagi-lagi saya mentokin aja yang paling pol yang ada di game ini. Sebentar. Oke. Wah dan hasilnya ini oke juga sih. Jadi dia lancar ya. Smooth banget ya. Emang masih berasa kadang-kadang saya ngerasa ada sedikit drop ya, ada frame drop, tapi sebenarnya sama sekali nggak ganggu dan banyakan lancarnya. Tapi FPS-nya pun kalau misalnya di summary ya harusnya sih bisa dapat angka yang tinggi karena ini cukup smooth untuk gameplay, nggak ada masalah sama sekali. Ini settingan yang paling tinggi yang bisa kita cobain, kita setel di game sekarang dan hasilnya sih menurut saya oke banget untuk saat ini. Oke, kita lanjut sekarang masuk ke game terakhir untuk pengujian, yaitu satu game yang saya juga cukup familiar, yaitu Wuthering Waves. Sama ini performanya saya setel di yang paling mentok aja untuk kita, namanya juga ngegas ya, kita coba ini smartphone bisa kayak gimana. Nah, hasilnya untuk percobaan sekarang, saya bisa bilang ini hasilnya oke juga, ya lancar ya, bisa kita setel dengan setting grafik yang tinggi. Meskipun emang yes, kalau misalnya kita ada efek ya mungkin lagi ngeluarin ulti, musuhnya lagi rame segala macam ya tetap ada dropnya. Tapi buat pemakaian sebuah smartphone setting yang mentok banget, ya ini sebenarnya udah oke banget. Jadi untuk 8 Elite saya bisa bilang ini performance-nya mantap banget ya untuk gaming seperti ini. Terus yang Realme juga kemarin sempet ngasih tahu saya bahwa kenyamanan gaming seperti sekarang itu tentunya nanti bisa di-enhance atau ditingkatkan kalau kita nambahin controller ya kayak gini, kita pasangin di smartphone-nya terus kita cast ya mungkin ke layar lebih gede kayak TV ya, itu menurut saya sih bakal lebih enak lagi, apalagi mungkin kalau koneksitas stabil jadi nggak ada lag, nggak ada delay, itu ke layar itu menurut saya enak banget ya. Jadi kayak kita main konsol di layar lebih besar tapi sumbernya tetap hanya menggunakan smartphone aja. Tapi di sini juga nggak cuma untuk gaming mobile, tapi menurut saya ini profilnya cocok banget buat mereka yang mungkin suka pakai smartphone-nya untuk emulasi game-game konsol. Saya sempat nyobain sedikit ada GTA 5 di sini pakai game hub-nya si Gameser. Saya main pakai Realme GT7 Pro dan itu mulus banget ya. Mulus, enak banget, halus banget. Saya coba Cascade TV juga nggak masalah. Jadi emang secara performa 8 Elite ini emang oke banget. Jadi Realme oke banget, udah pakai 8 Elite, Snapdragon dengan 8 Elite yang baru ini juga mantep banget. Dan di sini saya juga mesti ngasih tahu kalau selama percobaan tadi saya main itu tidak pakai GT mode, jadi nggak pakai mode performance sama sekali, mode standar aja. Ternyata bisa dapat performance seoke itu. Terus buat yang penasaran nih, suhunya gimana bang? Karena yang sama tadi isu yang tadi saya bilang, 8 Elite tuh punya thermal issue ya, jadi ada yang bilang bakal cepat panas. Kabar baiknya, HP-nya ternyata tidak jadi panas seperti setrikaan, sangat jauh dari kata panas. Anget dikit wajar sih ya, paling saya cobain tuh dia mentok-mentok di 41-42 derajat Celcius, yang mana kalau menurut saya itu sangat wajar untuk pemakaian game yang punya tingkat grafis cukup tinggi. Jadi untuk thermal di Realme GT7 Pro ini sama sekali nggak ada masalah. Tapi by the way ya, kenceng-kencengnya si chipset yang ada di sini udah oke ya buat gaming. Tapi saya ngerasa ini kayak belum optimize 100%. Contohnya tadi kan kita bisa lihat di Mobile Legends, belum semua setting grafis kebuka. Overall, kalau dari segi impression performa sekilas, 8 Elite luar biasa. Teramat mantep performanya, ngebut banget, dan yang suka gaming mobile di handphone
pasti akan berasa banget ya benefitnya, keuntungannya, karena gaming jadi lebih enak. Terus buat yang nggak gaming pun ini tentunya masih tetap bisa diuntungkan ya, karena smartphone-nya tentu nggak jadi lemot. Terus untuk yang bikin konten ya, mungkin mau bikin video, ngedit segala macam ya, mestinya juga akan bisa mendapatkan benefit ya. Cuma untuk sekarang kayaknya masih menunggu untuk di-optimize dulu. Kita sekarang beralih ke satu bagian lagi, yaitu kamera. Nah, kamera ini dibilang Realme untuk smartphone yang ini emang belum bisa menjadi patokan karena masih ya kayak unit testing doang. Tapi saya coba ambil sedikit foto-foto dari si Realme GT 7 Pro dan hasilnya bisa langsung dilihat sekarang. Jadi kalau menurut kalian gimana untuk hasil kameranya dari sebuah smartphone yang dikatakan ini belum rilisan final, oke atau enggak? Coba tulisan aja pendapat kalian di kolom komentar di bawah. So, itu dia untuk sedikit coba-coba kali ini. Saya puas banget sih untuk kesan pertama nyobain sebuah smartphone. Ada Snapdragon 8 Elite, ini ngebut banget, oke banget. Dan saya yakin mereka yang suka gaming, yang nyari sebuah smartphone dengan power yang ngancang, ini bakal puas banget sama performance 8 Elite seperti yang ada di Realme GT 7 Pro. Ya, apakah dia akan masuk ke Indonesia, akan hadir di Indonesia, kita tunggu saja kabarnya. Tapi untuk 8 Elite, ini adalah satu selling point yang akan sangat menarik ke depannya. Jadi kita akan melihat banyak sekali smartphone yang nantinya akan mengedepankan 8 Elite sebagai salah satu highlight dari perangkatnya. Karena emang sebagus itu, oke banget. Jadi itu dia untuk video kali ini. Makasih banyak nonton sampai habis. Putra pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.